Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama tentang masalah tentang sesuatu yang kita semua memerlukannya, bahkan tidak dapat hidup tanpanya, yaitu cinta, yang nanti akan kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 saat ini. Cinta atau mahabbah ini memang mendominasi dalam kajian tasawuf. Bahkan ada beberapa tokoh sufi yang menjadikan mahabbah sebagai madhab seperti Rabi' al-Adawiyah, Syekh Jalaluddin Rumi, dan lain sebagainya. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, ada baiknya sebelum ke mahabbah atau cinta dalam perspektif tasawuf, sedikit kita lihat cinta dalam filsafat. Dalam tradisi Yunani, setidaknya ada 3 kata yang merujuk pada kata-kata cinta, yaitu eros, philia, dan agape. Eros adalah cinta seksual yang didasarkan pada nafsu atau birahi. Di sini orang lain tidak dipandang sebagai person atau subjek, melainkan hanya sebagai objek. Penghargaan terhadap orang lain sebagai pribadi tidak ada. Satu-satunya yang ada adalah nafsu, syahwat atau ego sendiri. Eros merupakan cinta yang terarah kepada orang lain, tetapi ditujukan demi kepuasan pribadi orang yang mencintai. Sedangkan philia adalah cinta persahabatan. Di sini cinta bersifat relasional, ada hubungan simbiosis mutualisme sehingga muncul cinta. Misalnya cinta karena ia baik, ia ramah, suka membantu, dan lain sebagainya. Sementara yang terakhir adalah agape. Ini merupakan cinta yang tertinggi. Cinta ini tidak lagi tergantung pada bakat, kualitas-kualitas yang ada dalam pribadi orang lain, apakah cantik, lembut, ramah, pengertian, dan sebagainya. Tidak memandang orang lain terbatas sebagai pribadi yang lain, melainkan melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Gabriel Marcel, salah seorang filosof Prancis, membahasakannya dengan ungkapan, "Aku dan engkau menjadi kita." Dalam konteks ini, aku melihat diriku di dalam dirimu, dan aku menemukan engkau di dalam diriku. Di sini cinta agape merupakan cinta yang sanggup menderita dan berkorban, sebab engkau adalah bagian dari aku atau diriku, dan demikian juga sebaliknya. Syekh Mustafa Shodiq Rafi'i, penyair Mesir terkenal, salah seorang pengarang kitab I'jazul Quran wal Balaghah Nabawiyah, menyatakan, la yasihul hubbu baina isnaini illa idza amkana li ahadihima ayyaqula lil akhar ya ana, yang artinya belum dikencakan cinta sejati sebelum satu sama lain saling mengatakan wahai diriku. Kalau kita tarik pada teorinya Erich Fromm, seorang psikolog aliran psikoanalisnya Freud, meskipun ia juga banyak mengkritik Freud, dalam bukunya To Have or To Be, ia menyatakan bahwa manusia modern memiliki 2 modus eksistensi atau cara hidup. Pertama adalah memiliki atau to have. Modus ini cenderung tidak sehat, karena dalam modus ini eksistensi manusia menjadi utuh dengan membeli, memiliki, dan terobsesi pada sesuatu. Kedua adalah menjadi atau to be, kebalikan dari to have. To be cenderung bersifat positif, sehat, dan mengaktualisasikan kesejatian manusia. Dalam modus ini, seseorang merasa utuh dengan bekerja, berproses, merealisasikan dirinya. Gampangnya, kalau to have itu memiliki, semakin banyak memiliki, meskipun tidak memerlukannya, maka ia semakin eksis. Kalau to be itu memberi dan berkorban. Ya, bisa dikatakanlah kalau cinta itu tidak harus memiliki. Nah, barangkali nanti teman-teman ada yang mau membahas Erich Fromm ini untuk skripsi kalian,
Ada buku khusus yang berjudul karyanya Erich Fromm, The Art of Loving, Seni Mencintai. Kembali ke bahasan kita, kalau kita kaitkan dengan mahabbah di tasawuf, kayaknya relevan dengan yang tubi atau yang tadi agape dalam tradisi Yunani. Kita lihat, mahabbah sebetulnya dari sisi bahasa memiliki kesamaan dengan kata habbah atau biji. Jadi biji, misalnya sebutir kacang hijau ditaruh beberapa waktu maka akan keluar tunas menjadi tauge dan seterusnya. Artinya dia menjadi inti kehidupan. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qushayri dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushayriyyah. Sumiyal hubbu hubban li'annahu lubabul hayati wa innama Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qushayri dalam Ar-Risalah Al-Qushayriyyahnya. Sumiyal hubbu hubban li'annahu lubabul hayati kama annal hubba lubabun nabati. Yang artinya cinta disebut hub karena ia adalah inti kehidupan, sebagaimana biji menjadi inti kehidupan tumbuhan. Memang beberapa para sufi banyak berbeda-beda pengertian atau konsep tentang mahabbah, karena memang tidak ada sesuatu semisteri dan sehebat cinta. Bahkan keberadaan kita juga akan lahir dari cinta, setidaknya cinta antara kedua orang tua kita. Dalam konteks yang lebih luas, alam semesta merupakan ekspresi cinta dari Sang Maha Cinta, sebagaimana hadis yang populer dalam kalangan sufi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan. Yang artinya saya adalah perbendaharaan terpendam. Saya Allah. Aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Jadi alam semesta ini manifestasi cinta dari Yang Maha Cinta. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan dua hal yang berkaitan dengan cinta dalam tradisi tasawuf, yaitu bahwa cinta itu pengorbanan dan cinta itu penghilang penderitaan. Salah satu tokoh besar dalam tasawuf, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, menyatakan bahwa cinta adalah istiqlalul katsir min nafsik wastiksaru qalilin min habibik. Yang artinya menganggap sedikit pemberian yang banyak dari kita untuk kekasih dan menganggap banyak pemberian yang sedikit dari kekasih untuk kita. Konsep Al-Bustami ini menunjukkan bahwa cinta itu pengorbanan, meskipun yang bersangkutan juga tidak menganggap berkorban karena itu bagian dari ekspresi cintanya. Ambil contoh seorang suami yang mencintai istrinya. Karena dia kaya, ia membelikan cincin intan seharga 2 miliar. Ada kuitansinya lagi. Diberikanlah pada sang istri. Istrinya berkomentar, "Ya ampun, sayang, mahal sekali ini." Apa jawaban sang suami? "Wah, ini enggak ada apa-apanya, murah kok." Jawaban seperti ini tidak akan muncul kalau tidak ada rasa cinta. Atau sebaliknya, biasanya seorang mahasiswa atau mahasiswi membuat status di medsos, lalu statusnya dikasih jempol. Nah, yang ngasih jempol ini orang yang dicintai. Apa akibatnya? Gak bisa tidur, bahagia setengah mati. Padahal hanya sekedar jempol saja. Dalam tradisi sufi kita bisa melihat, misalnya banyak para sufi yang setiap malam beribadah dari habis isya sampai subuh, tapi mereka tetap merasa takut dan khawatir bahwa bekal mereka masih sedikit. Beda dengan kita yang ibadahnya sedikit sudah merasa banyak. Tarawih saja nyari yang paling cepat kok. Itu semua karena mahabbah belum tumbuh dalam diri kita. Nah, konsep mahabbah yang model pengorbanan ini banyak disampaikan oleh para sufi. Di antaranya lagi misalnya Imam Al-Qahtani menyatakan bahwa mahabbah adalah al-ithar lil mahbub. Cinta itu mementingkan kekasih. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh utama dalam dunia tasawuf,
menyatakan mahabbah adalah tuhulu sifatil mahbub alal badali min sifatil muhib, yang artinya masuknya sifat-sifat yang dicintai menggantikan sifat-sifat pecinta. Di sini kita harus berkorban untuk membuang sifat kita dan digantikan dengan sifat yang kita cintai. Kalau kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita juga harus bersifat seperti Rasul. Begitupun kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, yang kedua, cinta itu adalah penghilang penderitaan. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abu Ali At-Taqaq, singkat sekali, yaitu al-mahabbah ladzah. Cinta itu adalah kenikmatan. Karena kenikmatan maka menghilangkan penderitaan. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Qushairi menceritakan tentang betapa wanita-wanita pada masa Nabi Yusuf tidak merasakan sakitnya jari jemari yang teriris pisau ketika mereka mengupas buah apel, dikarenakan rasa takjub terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini baru terpesona dan takjub dengan hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Bagaimana jadinya mahabbah kepada zat yang maha segalanya? Tentu efeknya jauh lebih dahsyat. Makanya nanti dalam tradisi sufi ada fana, ada syatohat, dan lain sebagainya yang kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh logika kita. Bagaimana bisa seorang al-halaj dihukum mutilasi tapi tetap tersenyum mendoakan para penghukumnya, kalau tidak karena mahabbah yang sudah mendarah daging? Banyak sekali contoh-contoh lain perilaku ataupun ibadah para ulama yang menunjukkan hal tersebut. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Dalam keseharian misalnya ada ungkapan, meskipun makan sepiring berdua sehari sekali, asal bersamamu saya rela. Ya, meskipun hal itu sudah dicari, tapi kalau cinta memang apapun bisa terjadi. Teman-teman yang saya hormati, kalau dikaitkan dengan pandemik corona saat ini, mahabbah menjadi salah satu alternatif pendekatan, kalau tidak dikatakan sebagai obat. Hal ini karena apapun yang terjadi termasuk wabah ini pada hakikatnya berasal dari zat yang maha cinta, sehingga kemudian bahwa cinta adalah pengorbanan membuat apapun menjadi ringan dan penerimaan yang lapang terhadap semua ini. Tak mungkin Allah Ta'ala membuat menderita hambanya yang mencintainya. Misalnya ada sebuah kisah bahwa ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, "Hei malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Bingung akan perkataan yang ditanyakan Nabi Ibrahim, akhirnya malaikat maut naik lagi ke langit untuk menyampaikan protesnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman untuk mengatakannya kepada Nabi Ibrahim, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Akhirnya Nabi Ibrahim pun berkenan untuk wafat pada saat itu. Dari aspek medis dan psikologis, menurut penelitian, cinta ini menghilangkan rasa sakit alami. Dalam catatannya katanya berpelukan selama 10 atau 20 detik, tapi awas, ini harus dengan pasangan yang sah loh. Kalau berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, hormon penghasil rasa tenang dan kedekatan. Hormon ini secara efektif menghilangkan rasa sakit. Perasaan cinta atau mahabbah juga mampu menurunkan resiko sakit jantung dan menstabilkan detak jantung saat mengalami stres. Juga cinta atau mahabbah bisa meningkatkan rasa imun atau kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mengeluarkan atau meningkatkan hormon endorfin yang mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang. Saya kira ini penting jika dikaitkan dengan COVID-19 yang memang menyerang dan mudah menginfeksi orang yang imunnya rendah. Jadi semakin mahabbah, insya Allah segala penyakit, tidak hanya corona, akan hilang dari tubuh kita. Bahkan kalaupun terlanjur sakit, maka dengan mahabbah insya Allah akan lebih cepat mendapatkan kesembuhan. Tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan atau
protokoler kesehatan yang ada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.